Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Burhanuddin, Sarjana Teknik Magister Teknik. Saya dosen tetap di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Video kali ini menjadi bagian persyaratan sertifikasi dosen sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh untuk unjuk kerja bidang pengajaran yakni mata kuliah Sistem Informasi Pertama. Mata kuliah ini salah satu mata kuliah inti dan cukup penting dalam proses pembelajaran di perencanaan wilayah dan kota. Dan mata kuliah ini dilaksanakan pada semester kedua. Mata kuliah ini memiliki beban SKS sebanyak 3 SKS, di mana 1 SKS berupa teori dan 2 SKS berupa praktikum. Model pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah project based learning, di mana outcome mata kuliah berbentuk hasil proyek yang dilakukan secara observasi dengan memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan produk pemetaan yang berbasis data dan informasi secara aktual pada lokasi tertentu. Mata kuliah ini juga memadukan metode pembelajaran discovery learning dengan melakukan pengamatan, eksperimen, dan penalaran berbasis data dan informasi secara berkelompok pada saat observasi lapangan atau survei lapangan, di mana mahasiswa berperan aktif dalam mengenali permasalahan dalam proses pengamatan dan mampu menuangkan ke dalam basis data secara informatif dan pemetaan digital. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL meliputi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diturunkan dari CPL meliputi sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK meliputi bahan kajian atau topik pembahasan mata kuliah ini terdiri dari 5 topik, meliputi yang pertama, pemahaman dasar sistem informasi perencanaan dalam sistem informasi geospasial, yang kedua, data dan struktur data spasial, yang ketiga, pengambilan data dan informasi serta menyiapkan data peta spasial, yang keempat, pemetaan informasi perencanaan dengan menggunakan software atau program sistem informasi geospasial. Yang kelima, itu adalah penyajian peta spasial berbentuk digital. Adapun referensi utama dan referensi tambahan yang menjadi referensi dalam mata kuliah ini sebagai berikut. Salah satu referensi yang saya gunakan adalah buku ajar, bahan ajar yang saya sudah buat atau saya sudah ciptakan untuk memudahkan mahasiswa dalam proses praktikum dan pembuatan peta digital. Dan referensi tambahan saya masukkan juga terkait jurnal pengabdian masyarakat terkait bagaimana pembuatan peta spasial di beberapa kelurahan, serta beberapa peraturan menteri termasuk Menteri ATR BPN dan peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial. Aspek penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen evaluasi, meliputi yang pertama, aktivitas partisipasi dengan bobot 15%, tugas sebesar 10%, hasil proyek atau hasil proyek sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan yang terakhir ujian akhir semester sebesar 25%.
Untuk hasil proyek dan ujian akhir semester ini, mahasiswa dituntut untuk dapat menampilkan hasil informasi data yang diperoleh selama observasi lapangan dan dipresentasikan dalam kelas. Dalam proses video pembelajaran berikutnya akan membahas topik pemahaman dasar sistem informasi perencanaan sebagai bentuk pengenalan aplikasi dan program dalam proses perkuliahan selanjutnya. Selamat menyimak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa? Baik. Baik ya. Oke, kali ini mata kuliah sistem informasi pertama, kita melanjutkan mata kuliah yang saya bawakan minggu lalu terkait pengantar sistem informasi geografis. Berikutnya ini tentang pemahaman informasi geografis dalam perencanaan. Jadi nanti pentingnya informasi geografis dalam mendukung mata kuliah sistem informasi perencanaan itu kita akan pelajari sampai selesai semester. Oke, yang pertama ini tujuan utama. Jadi tujuan utama dari mata kuliah ini ada pemanfaatan teknologi. Jadi kita itu sebagai seorang planner atau perencana wilayah itu perlu memanfaatkan teknologi dalam proses perencanaan. Ya, tentu sistem informasi outputnya nanti kita akan membuat sebuah peta. Jadi sebelum kita membuat sebuah peta, kita pelajari dulu sejarahnya, terus model aplikasinya, terus bagaimana aplikasi itu kita akan pakai dalam kegiatan perkuliahan. Tentu perkuliahannya kita nanti, kita akan melakukan survei lapangan menggunakan teknologi tersebut. Ya, ini pemahaman dasar, ya, pemahaman dasar terkait sistem informasi perencanaan. Jadi di keilmuan PWK itu sistem informasi perencanaan banyak memanfaatkan yang namanya sistem informasi geografis. Jadi informasi perencanaan yang berbasis geografis. Nah, di sini dikatakan bahwa sistem informasi berbasis komputer. Jadi teknologi yang kita akan pakai itu selain menggunakan komputer atau laptop, kita akan menggunakan smartphone sebagai media pengambilan data dan informasi pada saat kita ada di lapangan. Nah, ini menurut ahli Aronoff 1989. Nah, menurut saya dalam buku saya itu sistem informasi tujuannya itu tentu kita mengambil data, mengumpulkan informasi secara aktual. Jadi secara aktual itu kita melakukan survei lapangan. Jadi survei lapangan, kita mengambil data dan membuat sebuah peta dan menjadi dapat dijadikan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan. Nah, jadi ini mata kuliah sangat penting bagi anak PWK. Nah, jadi kalau misalnya di dunia kerja itu anak PWK itu pasti identik sama tahu bikin peta. Jadi jangan sampai kalian lulus sebagai sarjana PWK, kalian tidak mengetahui apa itu peta. Nah, ini yang sangat penting ya. Nah, yang saya katakan tadi, kenapa dia penting? Jadi ada urgensi dalam mata kuliah ini. Jadi yang pertama kita itu ada perkembangan teknologi. Nah, jadi kita harus melek sama teknologi, bagaimana perkembangan teknologi di luar sana, bagaimana penciptaan sebuah peta itu kita harus mengetahui. Nah, kembali saya ingatkan bahwa kemampuan dasar dalam penggunaan teknologi seorang planner itu harus memahami apa itu sistem informasi geografis. Nah, di sini. Jadi singkatnya itu mahasiswa PWK atau kalian yang ikut mata kuliah ini bisa membuat peta sendiri. Jadi kalian nanti bikin tugas, ya, bikin penelitian, bahkan sampai skripsi pasti ada peta. Petanya jangan ambil dari Google atau jangan ambil dari sumber lain. Nah, mahasiswa PWK itu harus bisa
menciptakan peta sendiri. Jadi di sini untuk kebutuhan kuliah, penelitian sampai perencanaan. Ya, kita lanjutkan. Ini terkait perkembangan sistem informasi geografis ya. Zaman dulu itu tidak menggunakan teknologi ya. Jadi ada peta yang dibuat pakai tangan, tapi itu tidak bisa kita gunakan sebagai acuan dalam perencanaan. Jadi misalnya ya, dulu kita ciptakan peta menggunakan kertas dan tidak memiliki skala. Jadi kita bisa salah persepsi. Jadi misalnya dari satu titik satu ke titik satu, ini menurut orang di lapangan sekian meter. Tapi pembuktiannya sekian meter ini apakah sama gambar skalanya dengan di lapangan. Nah, terus zaman teknologi muncul, ada pemanfaatan komputer dalam pemetaan. Di abad 20 ini sudah ada revolusi. Jadi kita sudah tidak menggunakan peta gambar tangan atau peta yang tidak memiliki akurasi yang baik. Nah, jadi sistem informasi perencanaan ini kalian itu mempelajari atau membuat peta yang memiliki akurasi sama persis yang ada di lapangan atau yang ada di lokasi penelitian kalian. Ya, ini awal mula JIS, pembentukan konsep dan struktur datanya. Nah, ini saya masukkan, ini foto bapaknya siapa ini? Nah, ini apakah bapaknya Rafdi atau bapaknya Yayat? Karena kalau dilihat ini mukanya tidak sama. Nah, jadi tidak sama. Terus, nah ini juga bukan dari Belanda ya, bukan dari Belanda. Ini bukan naturalisasi timnas karena sekarang lagi banyak naturalisasi timnas. Nah, ternyata ini ada yang bisa tebak ini bapaknya siapa? Sudah pernah kenalan atau belum sama bapak ini? Belum ya? Belum, Pak. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ada seorang ilmuwan yang merancang konsep awal itu sistem informasi geografis. Nah, ini tahunnya 1960 dan 1970. Nah, ini bahkan saya pun belum lahir. Nah, terus ini adalah dikenal namanya Bapak Roger Tomlinson. Nah, ini dikenal sebagai bapaknya GIS atau Geografi Informasi Sistem karena dia bekerja banyak menggunakan pemetaan secara digital. Nah, ini awal mula. Awal mula kita anak PWK itu membuat peta dan petanya itu sudah akurasinya baik secara digital itu, jadi kita bisa mengetahui kondisi aktual yang ada di lapangan. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini Bapak ini membuka pintu bagi pengembangan sistem yang lebih canggih dan Bapak ini sudah menghasilkan sampai hari ini apa yang kalian nanti akan pelajari di semester ini di mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan terkait bagaimana kita bisa membuat peta sendiri. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini terkait sejarah. Nah, dari sejarah di sini saya sengaja dia berbahasa Inggris karena kita akan memanfaatkan teknologi dan teknologi sekarang itu dia isinya bahasa Inggris semua. Walaupun sekarang teknologi ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di sini saya minta coba satu orang mahasiswa ya bisa memahami apa. Jadi jangan, saya tidak minta apa sih artinya, tetapi memahami mulai dari awalnya, terus apa yang terjadi selama sejarah dari histori. Ya, coba siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, oke, Rafdi, Oke, silahkan. Pak. Mungkin di sini saya cuman mau menjelaskan yang saya mengerti di tahun 1854 dan skip ke tahun 1969. Ya. Jadi Pak, yang saya mengerti, jadi di tahun 1854 itu di London, Inggris, pertama kali awal dari JIS ini, spatial analysis ini di London, Inggris, ditemukan dikerjakan oleh fisikawan lah Pak.
Ya, Yang saya mengerti ya Pak, fisikawan yang namanya John Snow memetakan kasus kolera dari satu sumber mata air. Kemudian kita skip ke tahun 1969 pada saat ya, ini. ESRI ini ditemukan. Oke. Jadi tahun 1869 ESRI ini ditemukan. Mereka mulai proyek pekerjaan ini Pak, membantu para perencana untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan penekanan untuk melindungi lingkungan. Itu Pak yang saya tangkap dari history JIS ini. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk temannya. Ya. Jadi walaupun secara histori ya bahasa Inggris kalian harus bisa ya menerjemahkan. Jadi teknologi sekarang kan sudah bisa menerjemahkan bahasa Inggris. Jadi nanti ini ada beberapa poin lagi ya terkait perkembangan penggunaan pemetaan. Jadi tadi ada di mention ESRI. Nah, ESRI ini yang pertama kali bikin sebuah program yang untuk digunakan sebagai pemetaan. Nah, ini nanti kita coba praktek dan kita akan pakai ya. Terus ini ada beberapa sejarah lanjutannya, termasuk pemanfaatan JIS untuk kejadian COVID-19 kemarin dan hari ini. Dan hari ini dikatakan JIS ada di mana-mana. Nah, jadi ini menjadi tugas ya. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu ini. Paling ditunggu-tunggu dan paling disuka kayaknya sama mahasiswa. Tugas. Jadi tugas itu ini nanti diartikan ya dari tahun pertama kali terbentuk peta dan beberapa tahun terus sampai hari ini. Nah, ini coba artikan apa sih yang kalian pahami terkait pengembangan teknologi. Jadi pengembangan teknologi dari dulu sampai sekarang terbentuknya teknologi ini. Ya, itu tugas pertama ya, nanti dicatat. Oke. Selanjutnya, setelah kita melihat sejarah ya. Terus ada tadi dikatakan JIS is everywhere. Jadi JIS ada di mana-mana. Nah, kita coba lihat apa sih pandangan orang-orang di dunia terkait apa itu JIS. Nah, ini kita coba lihat ya. Kita coba nonton videonya. Nah, jadi ini videonya tentang apa itu JIS. What is GIS? Great question. Let's start with just one of probably countless examples we could choose from. So suppose you live somewhere like I do here in San Diego, where we are getting more and more floods, and you want to know if your home's at risk. You would want to know, are you in a floodplain? What about drainage? How much rain did you get? How might that change in the future? When you start to combine and layer all this data with GIS, you can actually see how at risk your home is to floods. It's very often said that data is the new oil, and GIS is a confluence of all of the different data sources that we have now, whether it's from the sky or from the ground or from mobile devices. Anytime it matters spatially how two things are related, and that's just about everything in this world. You need GIS. Whether you've heard of GIS or not, it's all around us. It's used by every major corporation to manage their supply chains and to pick where to build stores. It's used by utilities. It's used by transportation companies. It's used by every governmental body, but it's also about what's happening in your neighborhood, what's happening in your community, which is why it's kind of remarkable that so few people know about it. Ya, oke, cukup ya. Ini kurang lebih ada 8 sampai 9 menit. Ini sebagai gambaran tentang apa itu JIS, apa itu sistem informasi geografis. Tadi ada 3 case. Saya coba merespon mahasiswa yang kalian pahami terkait video tersebut. Ya, oke. Ini video tadi ada bisa mahasiswa
memberikan tanggapan apa yang kalian sudah menonton videonya mengenai apa? Siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, coba Nabila. Jadi Pak, yang saya lihat dari video tadi itu yang pertama itu JIS bisa digunakan untuk mengetahui apakah kawasan ini bisa terkena banjir. Kemudian yang kedua apakah JIS bisa digunakan untuk mengambil gambar di udara sampai ke daratan. Kemudian yang ketiga itu JIS bisa digunakan untuk menganalisis jaringan sarana dan prasarana termasuk contohnya yaitu transportasi. Sekian. Oke, bagus ya. Beri tepuk tangan untuk Nabila. Ya, tadi videonya belum lengkap. Nah, baru 3 menit. Jadi nanti ada dari mahasiswa ini jadi tugas lagi. Tugas kedua ya, menyambung yang tadi pertama perkembangan sistem informasi geografis. Yang kedua, ini terkait apa saja yang dijelaskan di dalam video. Nah, jadi tadi ada teksnya, jadi silakan dicermati apa isi videonya. Ya, oke, itu tugasnya ya. Kita lanjut di materi. Ya, jadi sistem informasi ini ya, kita akan menggunakan beberapa program dan beberapa aplikasi. Jadi ada salah satu programnya itu yang kita akan pakai di HP atau di smartphone. Jadi ini bisa digunakan di Android atau iPhone. Nah, saya tahu kalian HP-nya iPhone semua. Nah, jadi harusnya teknologinya sudah canggih. Jadi ini salah satu aplikasi survei yang di dalam smartphone. Jadi nanti kita download, kita bisa buat peta itu berdasarkan data dan informasi yang ada di lapangan menggunakan handphone. Nah, terus ini ada aplikasi lain juga. Jadi aplikasi lain yang mungkin sudah familiar di HP kalian. Kalau Android mungkin lebih familiarnya Google Map. Ya, kalau di iPhone mungkin Apple Maps ya, kalau nggak salah. Terus nanti bisa di-download, tadi ada 3 aplikasi ya. Coba nanti di-download di smartphone-nya. Yang pertama ini ada namanya Mapin. Terus yang kedua coba download Google Map. Kalau Android biasanya sudah terdownload Google Map. Nah, ini yang tambahan jadi Google Earth. Jadi Google Earth nanti ini kita banyak pakai untuk kombinasi antara Mapin sama Google Earth. Nah, begitu juga nanti kita akan download di laptop atau di komputernya kalian. Jadi di sini yang kita akan pakai Google Earth, jadi beberapa program, nah, termasuk ini juga di install. Nah, ini salah satu program yang kita akan pakai di mata kuliah ini. Jadi selain penggunaan smartphone, penggunaan program di komputer, ini salah satu yang tadi kita sudah berbicara sejarah GIS. Ya, di sini ada aplikasinya namanya ArcGIS atau ArcMap yang kita akan pakai dalam proses penciptaan sebuah peta. Ya, jadi nanti ini salah satu contoh, ada data yang kita peroleh secara digital, terus ada informasi yang kalian sudah ambil di lapangan, jadi nanti kita kombinasikan. Nah, ini nanti kita coba pelajari praktikumnya. Ya, ini baru teorinya dulu. Ya, ini menarik ya. Sistem informasi kalian itu dituntut untuk bisa membaca peta, menggunakan peta dan menghasilkan peta. Nah, di sini ada tidak yang dari kalian bisa apa bedanya antara Grab, Gojek ya sama mahasiswa PWK? Ya, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Yayat. Jadi perbedaan Grab atau Gojek dengan mahasiswa PWK itu, kalau Grab itu menggunakan peta untuk melihat jalan atau akses menuju tujuannya. Ya. Kalau sedangkan mahasiswa PWK dia itu membuat sebuah peta atau menciptakan peta. Ya, oke, beri aplaus ke temannya. Ya, jadi temannya tadi sudah memberikan perbedaan ya, apa itu Grab, Gojek. Ya, ini familiar juga ya di handphone kalian.
kalian memesan makanan, terus mau ke kampus pakai Grab dan Gojek. Jadi Grab Gojek itu lebih menggunakan peta. Nah, sedangkan kalian menciptakan sebuah peta. Jadi cipta peta itu sangat penting ya, karena akan dipakai banyak oleh masyarakat. Oke, kita lanjut. Ya, kita ada di ujung kuliah ya, ujung kuliah. Ini saatnya penjelasan tugas ya. Jadi tadi ada beberapa slide itu ada penugasan. Nah, penugasan ini sangat penting ya, karena ini menjadi komponen penilaian kalian dalam mata kuliah ini. Nah, jadi tadi yang pertama tugasnya itu berikan penjelasan terkait perkembangan sistem informasi geografis dari awal sampai akhir. Tadi kan berbahasa Inggris ya. Jadi sekarang coba di bahasa Indonesiakan. Terus yang kedua, nah tadi kalian sudah nonton videonya tentang apa itu GIS. Nah, itu tadi kita nonton cuma 3 menit. Ya, 3 menit karena kalau kita menonton panjang lebar saya tahu nanti kalian itu mengantuk ya. Jadi 5 menit sisanya mahasiswa yang belum berikan tanggapan pada perkuliahan itu menjadi tugas. Terus yang ketiga, tadi ada aplikasi yang kalian sudah minta diinstal ya di smartphone-nya. Coba diaplikasikan, terus pakai dulu. Nanti minggu depan kita praktekkan dalam proses penggunaan aplikasinya. Jadi nanti secara akademisnya kita coba praktekkan. Jadi kalian coba dulu. Jadi kalau misalnya hal baru yang kalian akan pakai, itu baiknya kalian coba dulu. Nanti ada yang bertanya, Pak, ini penggunaan aplikasinya seperti apa? Atau saya sudah pakai, apakah sudah sesuai atau tidak? Ya seperti itu. Nanti tugasnya disajikan dalam PowerPoint, ya, nanti dikumpul, dan minggu depan kita coba evaluasi. Mungkin ada salah satu mahasiswa nanti mempresentasikan, nanti kirim di email. Terus ini referensinya, jadi ada beberapa referensi termasuk link yang tadi terkait link video, link perkembangan, yaitu termasuk bahan bacaan yang kalian butuhkan untuk mengembangkan pengetahuan tentang sistem informasi geografis. Dan salah satunya ini adalah buku saya dalam proses pemetaan dasar dalam sistem informasi geografis. Sejauh ini ada yang mau bertanya lagi? Mungkin cukup jelas ya tugasnya. Nah, jadi tadi menggunakan aplikasi pada handphone ya, dipraktekkan dulu supaya kalian bisa bisa belajar. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita coba praktekkan. Ya, jadi terakhir ada pantun ya, pantun. Ada burung terbang tinggi. Cakep. Hinggap sebentar di pohon rindu. Cakep. Nah, setelah menyimak materi ini, semakin bertambah pula ilmuku. Nah. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin cukup jelas pembahasan kita hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan 1. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.